Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa ya, semoga selalu diberikan kesehatan. Baik, jadi sesi ini adalah sesi apa ya? Sesi pembekalan, sesi bimbingan, difokuskan kepada latar belakang eh, penelitian ya. Kenapa? Karena saya eh, apa ya? Jadi kadang-kadang saya baca latar belakang yang telah disusun itu ketawa sendiri gitu ya. Eh, Rata-rata mahasiswa masih belum mampu ya menyusun konstruksi latar belakang yang bagus ya, sehingga mengarah kepada masalah penelitian kira-kira gitu. Nah ya sebelum nanti kita bahas satu contoh begitu dari Anda ya, jadi latar belakang yang telah Anda susun, saya ingin memberikan satu contoh lain ya, yaitu bimbingan saya tahun yang lalu ya, bagaimana menyusun sebuah latar belakang dan kemudian menjadi sebuah bacaan yang cukup menarik ya dan enak dibaca begitu. Ini penting karena sekali lagi kalau kemudian kita membaca dan orang pembaca ini eh, terkesan ini tulisannya nggak bagus ya, itu nggak akan lihat nanti apa yang kita tulis. Padahal bisa jadi yang kita tulis itu ada sesuatu yang bermanfaat. Nah gitu ya. Baik, saya akan coba share screen dulu. Nah ini ya. Nah cuma persoalannya ini bukan penelitian original ya, tapi literatur review. Nah, tapi prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Nah, nanti coba kita diskusi ya kalau ada waktu. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan juga bahwasanya eh, kok ternyata Zoom-nya Pak Arif hari ini habis ya. Jadi Pak Arif kalau kemarin masih ya, masih license, jadi masih bisa terus gitu ya. Hari ini saya cek, waduh sudah kembali ke basic ya, hampir 3 bulan ya langganannya dan nggak tahu kalau hari ini telah berakhir ya, sehingga kemudian nanti seandainya terputus 40 menit, tolong kalau belum selesai ya acara kita ini, tolong nanti gabung lagi ya. Nah, oke ya. Saudara, ini judul yang diusulkan oleh Mbak Rini Aprilianti ya, ke kelas Anda. Judulnya adalah faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kualitas tidur pasien di unit perawatan intensif. Nah, bedanya kalau ini original gitu ya, ini nggak perlu ditulis original riset atau riset asli ya, ini nggak perlu ditulis. Tapi karena ini ada literature review ya zaman pandemi, maka ini perlu dicantumkan. Nah, seandainya ini adalah original riset, maka sekali lagi literatur review dicoret saja ya, dihilangin. Nah, dari judul ini saudara, Anda bisa mengidentifikasi ya apa sih masalah penelitiannya. Ya jelas di sini masalah penelitiannya adalah kualitas tidur pasien. Gitu ya. Terus kemudian dikaitkan karena ini penelitian asosiatif ya, korelatif, maka kemudian dikaitkan dengan faktor-faktor lingkungan. Nah, harusnya latar belakang itu tidak lepas dari sini gitu ya. Nah, kemarin sudah saya sarankan ya, kebanyakan teman Anda kemarin kalau tidak salah penelitian terkait dengan efektivitas ya, pengaruh ya, sehingga yang perlu dimunculkan itu adalah identifikasi masalahnya dulu. Kemudian kalau itu sebuah masalah apa, datanya apa, bukti dukungnya. Anda harus melihat kepada riset terdahulu. Setelah ada datanya, kemudian apa pentingnya bahas masalah ini, gitu ya. Penting nggak dibahas ini? Oh iya, ini menyebabkan ini, itu, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian Anda mencoba untuk menawarkan solusinya apa. Kenapa solusi itu ditawarkan? Anda kembali lagi cari data dukung bukti riset terdahulu, ya. Dan kemudian satu lagi yang belum saya sampaikan itu adalah apakah sudah pernah diteliti. Nah itu ya. Kalau sudah pernah diteliti ya nggak menarik karena Anda mengulang. Ya, sepanjang penelusuran Anda ternyata masalah ini belum pernah diteliti. Nah, baru kemudian Anda bisa lanjutkan. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita lihat. Kita masuk ke latar belakang ya. Nah, ini ya. Jadi pendahuluan ya, ini kebetulan yang saya sampaikan ini desainnya adalah desain yang mau dipublish ya. Nah, jadi pendahuluan, ya maksudnya ini latar belakang ya. Nah, kita lihat ya di ini. Ya, ini satu alenia. Di satu alenia ini saudara biasanya alinea pertama ini adalah sebagai kalimat pokok, kalimat utama. Nah, ya, yang nanti harus dijabarkan
oleh kalimat selanjutnya. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang ini, salah satu masalah yang terjadi pada pasien yang dirawat di ICU adalah gangguan kualitas tidur ya, atau penurunan kualitas tidur, gitu ya. Jadi kita di sini berbicara tentang kualitas tidur ini, gangguan kualitas tidur atau penurunan kualitas tidur itu sebagai sebuah masalah. Tuh, sekarang kita lihat apa datanya, apa buktinya bahwasanya kualitas tidur ini adalah salah satu masalah di ICU. Kita lihat sebuah laporan menyebutkan 47% pasien yang di ICU itu memiliki kualitas tidur yang buruk. Ya, jadi kalimat ini itu menguatkan ide atau kalimat utama. Nah, gitu ya. Jadi sangat berhubungan. Kemudian kita lihat kalimat selanjutnya. Hasil dari pengamatan polisomnografi ya, satu alat yang digunakan untuk melihat gangguan tidur gitu ya, menggambarkan bahwa pasien yang dirawat di ICU mengalami pemanjangan latensi tidur. Oh, rupa-rupanya ya, gangguan tidur itu, gangguan apa namanya, kualitas tidur itu bisa dikaitkan dengan ini ya. Jadi bentuk-bentuknya apa? Pemanjangan latensi tidur, fragmentasi tidur, dan penurunan tahapan REM. Nah, gitu ya. Jadi dua kalimat ini, saudara, itu mendukung bahwasanya masalah kualitas tidur ini adalah merupakan salah satu masalah yang ada di ICU pada pasien yang dirawat. Clear ya? Bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang kita turun di berikutnya. Secara umum, penurunan kualitas tidur dapat mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh. Nah, ini ya. Kalau kita bicara ini, kira-kira kita bicara tentang apa nih? Ada yang mau jawab? Kalau kita bicara tentang ini, kita bicara tentang apa nih? Kita sudah identifikasi masalah di sini yang pertama, yaitu ini ya, masalah tidur, kemudian diperkuat dengan data-data. Ya, ini datanya terdahulu. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Secara umum, penurunan kualitas tidur dapat mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh. Ini kita bicara apa nih sekarang? Ada yang tahu nggak? Ingin menjawab, Pak. Ya. Penting tidaknya suatu masalah itu dibahas. Betul sekali. Ya, jadi pentingnya masalahnya apa? Nah, ternyata kualitas tidur itu dapat mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh. Nah, gitu ya. Coba kita lihat ya. Kondisi kesehatan tubuh yang bagaimana yang kemudian bisa terdampak. Beberapa kondisi medis yang terjadi akibat kualitas tidur yang buruk adalah penyakit jantung koroner, stroke, penurunan FVC ya, force vital capacity ya, jadi kapasitas udara yang bisa diinspirasikan ya setelah dipaksakan ya, force vital capacity. Jadi jumlah udara yang bisa diinspirasi yang bisa dikeluarkan secara maksimal setelah diinspirasikan. Kemudian penurunan kekebalan tubuh mempengaruhi sistem metabolisme serta berhubungan dan kejadian delirium. Selain itu, gangguan tidur pasien di ICU dapat menyebabkan gangguan kognitif dan perubahan psikologi. Nah, ini loh ya. Jadi ini penting untuk kita bahas karena ya, kita lihat bahwasanya kualitas tidur yang buruk, gangguan tidur itu bisa menyebabkan banyak gangguan ini. Nah, gitu kalau ditanya apa kenapa kamu ini banyak masalah yang timbul akibat dari begitu. Nah, clear ya? Nah, kemudian kita berbicara penyebab penurunan kolesterol pada pasien di ICU dikaitkan dengan faktor lingkungan. Nah, ada masuk nih kepada judulnya tadi. Ya, kita sudah bicara identifikasi masalah kualitas tidur didukung dengan data dan bukti, ya, studi terdahulu, kemudian ditunjukkan tentang pentingnya. Sekarang dikaitkan dengan apa ini? Ini kebetulan penelitian asosiatif ya, dikaitkan dengan faktor lingkungan. Maka masuk di sini faktor lingkungan. Penyebab penurunan kualitas tidur pada pasien di ICU sering dikaitkan dengan faktor lingkungan. Ya, kita lihat faktor lingkungannya bagaimana itu di sini. Di sini ada yang terkait dengan lingkungannya sibuk, kacau balau gitu ya. Ada yang dikaitkan dengan kebisingan, ada yang dikaitkan dengan cahaya ya. Kemudian dikaitkan dengan apa lagi nih? Aktivitas perawatan di ruang ICU ya. Seperti pengecekan tanda-tanda vital, pengambilan sampel darah dan pemberian obat. Nah, ya, jadi kita berbicara tentang faktor-faktor penyebabnya di sini. Nah, ya clear ya? Sambung nggak? Sangat sambung sekali. Nah, kemudian berikutnya,
Setelah selesai ya, kita mencoba untuk menyambungkan persoalan dengan masalah faktor-faktor itu, terdapat perbedaan dari hasil penelitian mengenai pengaruh faktor lingkungan. Nah ini ya celahnya, ya celah di mana kemudian perlu diteliti atau enggak. Sebab kalau kemudian tidak ada ini sudah diteliti oleh yang lain, selesai sudah, ngapain kita teliti, ngapain kita perlu lakukan literature review, dalam hal ini literature review ya, ngapain. Nah, kebisingan dan penjelasan tidak secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas tidur pasien, padahal tadi disebutkan ada pengaruh. Ya. Selain itu, intensitas perawatan pasien meskipun sering tidak secara dominan menyebabkan gangguan tidur. Nah, jadi ada semacam perbedaan-perbedaan, gitu ya. Dan seterusnya, di sini ada kebisingan, ada pencahayaan. Nah, kemudian karena pengaruh lingkungan terhadap kualitas tidur pasien masih kontroversial, ya, masih bertentangan hasilnya, gitu. Ya, maka peneliti tertarik untuk melakukan studi literatur review. Nah, ayo, ada nggak yang bisa komentar? Apakah latar belakang ini jalannya berliku-liku, bolak-balik atau jejak lurus? Kalau kita dari Malang ke Surabaya ya, maka dari Malang masuk Singosari, masuk Malang sampai nanti lurus ya ke Surabaya. Ada nggak komentar? Bagus kan? Nah, gitu ya. Bagus. Sekarang kita lihat ya, punya temenmu ya. Mohon maaf ya kepada mahasiswa yang saya berikan contoh hanya sebagai pelajaran saja ya. Agar kemudian nanti kita bisa lebih baik lagi ya. Mana Mbak Jumita ini, hadir nggak Mbak Jumita ini? Oke ya. Ini menarik. Kalau kita lihat dari sini kira-kira masalahnya apa? Ada masalah nggak? Ayo. Jum. Mbak Jum. Mbak Jum. Bu Jum, ayo Bu Jum. Mana? Mbak Jumita mana? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, kita jadikan contohnya, kita belajar saja. Mudah-mudahan malah lebih paham nanti ya. Nah, Mbak Jumita, ya, mana nih masalahnya nih? Apakah masalahnya di diagnosanya? Atau masalahnya di penelaksanaannya? Hah? Nah, ya, ini ya suaranya putus-putus. Masalahnya di mana nih, Mbak? Halo, Mbak Jum. Nah, sayang ya. Nah, saudara. Ya. Oke, coba ya sebelum saya ulas ya, Mbak Jum bisa menjelaskan ini kira-kira masalahnya di mana nih, di diagnosanya ataukah di penelaksaannya? Di diagnosanya, Pak. Ya, jadi masalahnya di diagnosanya ya, bukan penelaksaannya. Jadi diagnosanya bermasalah, begitu ya. Nah, dikaitkan dengan apa? Dengan penata laksananya. Begitu, Mbak Jum. Nah, malah kacau itu. Malah kacau. Ya, karena sesungguhnya kalau kita berbicara tentang hierarki ya, diagnosa keperawatan itu muncul lebih dulu dibandingkan pelaksanaan. Ya, kalau diagnosa keperawatan menjadi sebuah masalah, ya, maka kita menelusurnya adalah pada kejadian sebelum diagnosa keperawatan itu. Nah, ini ya. Jadi, Mbak Jum, harusnya jadikan masalahnya adalah penata laksanaannya. Dikaitkan dengan salah satu faktornya yaitu diagnosa keperawatan. Nah, tapi apakah bisa ini? Kita lihat sekarang. Kita lihat sekarang ya, satu demi satu ya, sebagai pembelajaran ya. Nah, kita lihat ini ya. Saudara, di sini alinea pertama, asuhan keperawatan adalah tahapan kegiatan dalam praktek perawatan yang diberikan langsung kepada pasien. Apakah ini masalah? Apakah ini masalah? Hah? Bukan, Pak. Bukan masalah ya. Kalau kita lihat di sini, asuhan keperawatan adalah, nah ini biasanya adalah definisi. Ya, kita lihat ini apa ini. Nah, kan definisi. Ya, kemudian kalimat selanjutnya. Ya. Ya, silakan. Layarnya tidak bergerak, Pak. Tetap yang tadi. Tetap yang tadi Screen-nya. Oh, oke, saya ganti ya. Saya kira sudah ganti, ternyata belum. Baik. Bentar ya. Jumita. Oke, ya saya ulang ya. Udah kelihatan? Udah kelihatan? Ya, Pak. Nah, ini kan. Sudah, Pak. Ini judulnya proposal yang diajukan oleh Mbak Jumita, hubungan diagnosa perawatan intraoperatif dengan penata laksanaan pasien postoperatif. Ya.
Jadi kalau kita dilihat dari sini, sekuennya itu mestinya yang jadi masalah adalah penata laksanaannya. Ya, diagnosa ini adalah kita anggap sebagai penyebabnya. Ya, jadi sebab akibat. Akibatnya adalah karena karena ada akibat ini akan akibat dari diagnosa. Kira-kira begitu ya. Tapi kita lihat isinya apakah mencerminkan seperti itu. Kita lihat. Nah ya, oke, langsung saja ya, nggak berpanjang-panjang. Jadi sekali lagi, di alinea pertama latar belakang ini Anda berbicara tentang definisi, tidak berbicara tentang masalah. Maksudnya masalahnya ya penata laksanaan di ruang apa yang tadi, di ruang bedah ya, itu katakan tidak berjalan misalnya, itu masalah. Ya, tampilkan data dukungnya apa kalau nggak berjalan itu misalnya. Nah gitu ya. Tapi saya kan mesti berjalan, nggak mungkin nggak berjalan. Kalau nggak berjalan kan ya nggak pasti bermasalah nanti. Kemudian asuhan keperawatan memiliki tahapan proses ya. Ya, asuhan keperawatan memiliki tahapan proses. Di alinea pertama dia berbicara tentang definisi, alinea kedua berbicara tentang tahapan. Ya, mestinya kalau kita berbicara tentang definisi, semuanya definisi. Ya. Tahapan ini ya. Oh, betul ini. Ini sekuen saya kira ya. Adalah tahapan kegiatan ya. Jadi mendukung ya, tapi di sini definisi ya, di sini kemudian mendukung tahapan. Tapi adakah masalahnya? Belum kelihatan. Ya, alinea kedua, ya tiba-tiba kemudian ini ya berbicara tentang proses perawatan ya. Diagnosa keperawatan merupakan bagian penting dalam menentukan asuhan keperawatan yang sesuai dengan kondisi pasien. Ya, jadi ini menunjukkan proses keperawatan ya, proses keperawatan di mana kemudian diagnosa perawatan merupakan bagian penting. Pertanyaan saya, ya, apakah pengkajian bukan bagian penting? Apakah intervensi bukan bagian penting? Nah, gitu ya. Jadi harus kemudian Anda betul-betul teliti ya. Kemudian diagnosa perawatan juga dapat muncul pada tindakan operasi. Ya. Nah, coba dikaitkan dengan ini. Diagnosa perawatan juga dapat muncul pada tindakan operasi. Ya. Kita berbicara tentang proses keperawatan di sini, ya, terutama diagnosa perawatan, Anda katakan sebagai bagian yang penting, tapi kemudian di sini diagnosa perawatan juga muncul pada tindakan operasi. Seharusnya kalau hanya sekuen saja, kalau hanya tersambung saja, ya, pentingnya di mana? Nah, begitu dijelaskan pentingnya itu. Apa pentingnya? Ya, nah dari sini masih belum ya tergambar ya. Jadi ini masih satu kalimat-kalimat yang masih berserakan, yang masih belum terhimpun secara sistematis. Ya. Kemudian kita lihat di sini lagi. Nah, diagnosa keperawatan adalah diagnosa yang muncul. Lagi-lagi Anda berbicara tentang definisi. Nah, gitu ya. Definisi. Harusnya kalau kita berbicara definisi itu konsep. Konsep itu bukan di sini tempatnya ya. Di bab 2 harusnya. Nah, ya. Pada saat tindakan operasi berlaku, perawat harus melakukan pengkajian. Loh, ya. Di sini berbicara tentang diagnosa keperawatan, tiba-tiba di sini berbicara tentang pengkajian. Nyambung nggak? Ya. Kalau berbicara tentang tahapan proses perawatan, tahapan proses perawatan, dan asuhan keperawatan adalah tahapan proses keperawatan. Ya, masih nyambung ya. Proses perawatan terdiri dari pengkajian, diagnosa perawatan, sampai evaluasi. Masih nyambung. Ya. Anda mau jelaskan lagi, silakan. Ya. Nah, tapi di sini, diagnosa perawatan tiba-tiba di sini pada saat tindakan operasi berlangsung, perawat melakukan pengkajian. Ya. Nah, pengkajian ini ya mestinya kan lebih dulu dari diagnosa perawatan, padahal kalimat utamanya diagnosa keperawatan. Nah, ya. Oke, ini apa komentar saya? Ini peran perawat ya. Perawat harus melakukan pengkajian. Ini peran perawatnya. Berikutnya. Diagnosa perawatan yang tidak ditegakkan, dampak tidak dikendalikan perawatan. Ya, dampak. Kemudian yang berikutnya, hubungan diagnosa perawatan dengan prosedur operasi. Jadi pada saat operasi dipengaruhi oleh prosedur operasi. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi, kaitan antar kalimat ya ini masih longgar ya, kemudian kaitan antar alinea pun demikian. Prosedur operasi adalah, nah lagi-lagi nih, prosedur operasi adalah salah satu bentuk terapi, definisi lagi gitu. Jadi setiap alinea Anda mendefinisikan ya terminologi tertentu ya, kan nggak perlu kita berbicara ini karena masalahnya adalah penata laksanaan dan
dikaitkan dengan diagnosa keperawatan. Kan begitu. Ya, terus begitu ya. Ini apa ini? Ini baru berbicara data ya, berdasarkan penelitian Indah. Sebentar, ini definisi ya. Tiba-tiba Anda berbicara tentang data di sini. Berdasarkan penelitian Indah Ningrum bahwa diagnosa keperawatan enterologi di kamar operasi dan seterusnya. Ya, di sini berbicara tentang definisi prosedur operasi, tapi di sini berbicara tentang data diagnosa keperawatan yang muncul di kamar operasi. Sambung nggak kira-kira? Ya, dan itu begitu ya seterusnya. Di sini juga begitu ya. Nah, artinya ketersambungan antara alinea ini. Nah, sampai di akhir kita lihat ya, sampai di akhir ya, apakah nanti bisa membentuk sebuah konstruksi yang cukup bagus ya, mengarahkan kepada judul. Ya, sampai di sini peran perawat ya, berbicara tentang peran perawat ya. Di atas tadi juga sudah berbicara tentang perawat ya, diulang lagi di sini ya. Kemudian di sini data penata laksanaan ya, baru dibicarakan di sini data pelaksanaan, dan kemudian tidak ada satu penguatan ya, masalahnya di mana. Nah, gitu ya. Kemudian ini ya, hasilnya di mana? Ya. Yang mau dibawa ke apa ini? Yang mau dibawa ke persoalan yang mau diteliti. Nah, ya. Oke. Kemudian sampailah pada sebuah statement di sini, berdasarkan pengamatan dari peneliti masih banyak diagnosa. Nah, bolehkah kita menyantumkan di sini berdasarkan pengamatan dari peneliti? Peneliti mengamati di mana? Gitu ya. Dan apakah ini sebuah data, bukti secara ilmiah? Ya. Ya Pak, data Pak, tapi bukan ilmiah, ya nggak bisa dimasukin. Berdasarkan pengamatan dari peneliti masih banyak diagnosa keperawatan integratif yang belum ditegakkan. Ya, ini harus ada sumbernya, nggak bisa kita asumsi-asumsi. Ya, hal ini akan berdampak pada keperawatan selanjutnya, yaitu dalam pelaksanaan pasien postoperatif di ruang pemulihan. Ya, tapi tidak jelas ya kaitannya di mana ya, berdasarkan penjelasan di atasnya. Maka dari itu diagnosa keperawatan melalui sangat berperan dalam pelaksanaan pasien postoperatif. Nah, harusnya di sini ini adalah menunjukkan ya bahwasanya berdasarkan penjelasan di atas, maka Anda ingin melakukan studi terkait dengan judul itu. Harusnya begitu, konstruksinya kayak begitu. Ya, jangan lupa juga ditambahkan sebelumnya ya, bahwa belum ada penelitian yang meneliti tentang ini. Gitu. Nah, saudara, jadi itu cara membuat latar belakang ya. Jadi sekali lagi harus sistematis ya. Kemudian keterkaitan antara kalimat, keterkaitan antara ini harus jelas ya, dan kemudian mengarahkan pada sebuah batasan masalah ya, sebagaimana judul yang telah diusulkan. Nah, baru kemudian bisa dilanjutkan ke bagian yang selanjutnya. Oke, saya kira begitu dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan sekarang kita diskusi ya. Ayo, silakan kalau ada pertanyaan.